Bab 1844, Kehidupan Baru. Michelle memegang tangan Mario sambil menjelaskan. Organ dalamku tidak terluka, jadi aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Hanya ketika kalian sudah mengalaminya, kalian baru bisa makin menghargai satu sama lain. Aku harap kalian berdua bisa lebih menghargai satu sama lain di masa depan. Kelak, tidak ada yang bisa mengancam kalian lagi. Selama ada aku, tidak ada yang bisa mengancam kalian. Valentino berjalan menghampiri mereka, kemudian mengulurkan tangannya untuk menggenggam bahu Mario. Saat aku dalam masalah, kalian semua mengorbankan nyawa kalian untuk saling melindungi dan mengikutiku sampai mati. Kalian hanya ingin membantuku naik ke puncak. Jadi, setelah aku benar-benar menduduki posisi puncak dan berkuasa, aku akan berusaha untuk melindungi kedamaian kalian. Kata-kata Valentino membuat Mario dan Michelle sangat terharu. Biasanya, setelah seseorang tidak memerlukan orang lain, orang itu akan ditinggalkan. Dari zaman dulu, biasanya kesuksesan seseorang mengandalkan banyak pengorbanan. Banyak orang yang setelah mencapai tujuan besarnya, orang itu akan membunuh semua orang yang sudah membantunya untuk memperkokoh statusnya. Namun, Valentino tidak seperti itu. Dia bukan hanya tidak seperti itu, tapi dia juga berjanji kepada semua orang di sekitarnya bahwa selamanya mereka akan aman. Dia tidak hanya mengatakannya, dia bahkan juga melakukannya. Mario mendongak untuk melihat Valentino, lalu berkata, Kak Valentino, kamu sudah keterlaluan menyimpan rahasia ini dariku. Kenapa kamu tidak bisa memberitahuku dulu agar aku tidak merasa begitu sedih? Valentino menjelaskan kepada Mario. Saat itu, aku juga tidak tahu apakah dia bisa diselamatkan atau tidak. Karena itu, aku tidak berani asal menjaminmu. Kalau tidak, makin kamu berharap, kamu akan makin merasa kecewa. Jadi, tentu saja aku harus merahasiakan ini darimu. Peraturan itu diperlukan. Saat itu adalah masa genting di kota Kamar. Beberapa hal dan beberapa pengorbanan harus dilakukan untuk mengejutkan orang. Mario sudah sepenuhnya sadar. Ketika Mario tidak tahu apa-apa, Valentino telah membuat banyak pengorbanan secara diam-diam. Bagaimana kamu menyelamatkan Michelle? Saat ini, kepala Mario berdengung. Saat itu, aku meminta seseorang untuk meletakkan Michelle ke dalam mobil Pak Hendrik. Pak Hendrik pun membawanya pergi ke rumah sakit terdekat untuk transfusi darah dulu. Mengenai bagaimana Michelle dapat diselamatkan, kamu harus berterima kasih kepada Tuan Jackson. Awalnya, aku ingin mengirim Michelle ke luar negeri untuk pengobatan, tapi karena dia diantar ke rumah sakit tepat waktu, kondisinya menjadi tidak kritis. Tapi, beberapa bagian tubuhnya rusak. Untuk seterusnya, Michelle mungkin tidak bisa lagi hidup seperti orang normal. Valentino menghela napas. Setelah dia selesai menjelaskan, dia melirik Michelle. Michelle buru-buru melambaikan tangannya, kemudian berkata dengan serius. Kak Valentino, aku sudah sangat berterima kasih karena kamu bisa menyelamatkanku dan memberikanku satu kesempatan lagi untuk bertemu dengan Mario. Aku juga tidak berani meminta terlalu banyak. Air mata Mario terus-menerus mengalir. Dia sudah memahami segalanya. Mengapa dulu Valentino tidak membiarkannya mengubur Michelle? Ternyata semua ini adalah rencana Valentino. Valentino telah memberi Mario dan Michelle kesempatan untuk kehidupan baru. Mario membantu Michelle berdiri. Lalu, dia berteriak, Kak Valentino! Kemudian, Mario langsung menekuk lututnya. Dia berlutut di depan Valentino. Tanpa perlu dibilang Mario, Michelle juga ikut berlutut. Apa-apaan kalian? Valentino mengernyit. Lalu, dia menarik tangan Mario dengan satu tangan dan Michelle dengan tangannya yang lain. Kak Valentino, aku tidak punya apa-apa untuk berterima kasih padamu. Jadi, aku berlutut kepadamu. Sorot mata Mario tampak tegas dan dia tetap ingin berlutut. Pria tidak boleh mudah berlutut. Aku tidak membutuhkan ini. Valentino mengerutkan keningnya sambil melambaikan tangannya. Dia masih ingin menarik kedua orang itu. Kak Valentino, kalau kamu tidak mau menerima ini,
Aku akan merasa bersalah. Tatapan mata Mario sangat tegas saat dia berteriak pada Valentino. Valentino terdiam selama beberapa detik, lalu dia melepaskan tangannya. Wow! Wow! Mario dan Michelle, yang telah menderita dan kini akhirnya bersatu, berlutut kepada Valentino. Kak Valentino, terima kasih sudah tidak membunuhku. Kali ini, Michelle yang berinisiatif untuk berbicara. Lalu, air matanya menetes. Kak Valentino, terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk kehidupan baru. Mulai sekarang, nyawaku bukan milikku atau siapapun, kecuali Valentino. Kalau Kak Valentino menginginkan nyawaku, ambillah kapan saja. Kemanapun Kak Valentino memintaku pergi, kalau aku ragu sedikit pun, aku akan disambar petir. Setelah Mario selesai berbicara, dia bersujud kepada Valentino. Michelle juga ikut bersujud pada Valentino. Saat melihat adegan yang seperti di film-film ini, semua orang di sekitar mereka menghela napas. Walaupun mereka tidak tahu detailnya, mereka masih bisa merasakan perasaan tulus dan rasa syukur pasangan itu. Cukup, berdirilah. Di antara kita, tidak perlu mengatakan hal-hal seperti ini. Valentino mengulurkan tangannya lagi untuk membantu kedua orang itu berdiri. Mereka tidak usah berlutut dan bersujud. Kesalahpahaman antara Mario dan Valentino, termasuk rasa terima kasih dan dendam, semuanya sudah hilang. Mulai hari ini, Mario dan Michelle pasti akan memulai kehidupan baru. Pusat kota Neo adalah akhir dari banyak hal dan juga permulaan banyak hal. Valentino mendongak untuk melihat langit. Kehidupan baru. Semua orang sangat menginginkan itu. Kini, kehidupan baru Mario telah dimulai. Namun, Valentino tidak tahu di mana kehidupan barunya sendiri. Terlebih lagi, Valentino tidak tahu kapan dia bisa benar-benar hidup damai dan tanpa peperangan. Namun, dia percaya bahwa suatu hari, dia akan dapat mencapai titik itu. Tidak hanya Valentino sendiri, tapi juga Angel dan orang lain. Valentino akan menuntun semua orang untuk menyambut kehidupan baru mereka bersama. Dia dan keluarganya akan bersama-sama menyapa pelangi. Valentino mengucapkan beberapa patah kata kepada Mario dan Michelle sebelum meninggalkan pusat kota Neo. Sebelum pergi, Valentino menyuruh Mario untuk berlibur selama beberapa hari. Beberapa hari ini, Mario dan Michelle tidak perlu memikirkan apapun dan mengenang kembali masa lalu mereka. Kemudian, setelah Valentino mengurusi semua urusannya, dia akan mengadakan pernikahan untuk mereka. Mario dan Michelle tentu saja tidak menolak. Mereka pun merasa sangat terharu. Di mobil, William yang sedang mengemudikan mobil melirik Valentino dari kaca spion. Dia juga sangat emosional. Saat itu, Tommy benar-benar telah membuatnya, Kasman, Hendrik dan yang lainnya khawatir. Alasannya adalah karena dulu Valentino terlalu berhati lembut. Dia tidak bisa membuat keputusan yang tegas. Bagi William yang pernah berperang, kebaikan adalah hal yang paling tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, pada saat itu, mereka semua khawatir dan bahkan tidak tahu akan seperti apa kehidupan Valentino di masa depan. Namun sekarang, setelah Valentino mengalami begitu banyak hal, dia sudah berangsur-angsur tumbuh dewasa. Dia sudah bisa benar-benar membuat keputusan yang tegas dan mencabut akar permasalahan untuk mencegah masalah masa depan. Lalu, ketika dia membuat keputusan, dia masih bisa berbelas kasihan terhadap orang lain dan memberikan kesempatan untuk beberapa orang. Bab 1845, mengambil barangku. Bisa dikatakan bahwa Valentino bukanlah orang yang sempurna. Namun, semua yang dia lakukan adalah upaya terbaiknya untuk menjadi sempurna. Sekarang Valentino telah tumbuh hingga ke titik di mana mereka, para pejabat tua ini, tidak punya pilihan selain mengaguminya. Tuan Muda Valentino, William sangat mengagumimu. William merenung untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa menahan helaan napas penuh emosinya. Tidak ada yang perlu dikagumi. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa sebaik mungkin. Sementara sisanya, serahkan semuanya pada takdir. Valentino melambaikan tangannya sedikit. William tercengang,
lalu bertanya, "Tuan Muda Valentino, apakah sekarang kamu percaya pada takdir?" Valentino perlahan mengangkat kepalanya, lalu tersenyum dan menyahut, "Aku percaya. Kalau bukan karena orang tua yang melindungi kita di atas sana dan para prajurit yang sudah meninggal menonton kita bergerak maju, bagaimana kita bisa menyelamatkan diri dari bahaya setiap saat? Ketika kamu membawa orang-orang kembali ke kota Neo untuk membunuh Nick dan menghadapi situasi yang sangat berbahaya, aku benar-benar merasa bahwa mereka sudah melindungi kita agar kita bisa terus maju." Valentino melihat ke depan sambil berkata dengan penuh perasaan. Saat mendengar ini, William tercengang. Dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat itu, Nick ingin merebut Angel dengan paksa, sementara Valentino tidak dapat kembali sebelum urusannya selesai. William kembali ke kota Neo dengan membawa puluhan prajurit siap mati terlebih dahulu. Pada saat itu, William dan yang lainnya memang sudah siap untuk bertempur hingga mati. Selama mereka bisa membunuh Nick, mereka menganggap kematian mereka adalah hal yang layak. Tidak ada yang menyangka bahwa kecelakaan akan terjadi dan mereka semua tertangkap oleh Nick. Memang sebuah keberuntungan besar bagi mereka bisa selamat saat itu. "Tuan Muda Valentino, sekarang kita mau pergi kemana?" tanya William. Valentino berpikir sejenak sebelum berkata, "Tempat di mana Chris dan anak buahnya berlatih tidak jauh dari Villa Cloud. Jadi, mari kita pergi ke tempat Chris dulu untuk melihatnya. Lalu, kalau tidak ada masalah lainnya, aku harus kembali ke kota Kama. Pak Hendrik ingin mengatakan sesuatu padaku secara langsung." William mengangguk, lalu mengendarai mobil ke arah utara kota Neo. Daerah utara kota Neo. Sebuah tempat yang tidak jauh dari Gunung Cloud. Gunung Cloud awalnya terletak di pinggiran kota yang terpencil dan jarang penduduknya. Oleh karena itu adalah tempat yang paling cocok untuk Chris melatih orang-orang. Mereka tidak akan mengganggu daerah pusat kota dan juga melindungi Villa Cloud. Seperti kata pepatah, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Ketika Valentino tiba di sini, Chris sedang berteriak dengan keras, "Jangan buang-buang peluru dalam tembakan ini. Ini semua adalah barang-barang tentara dan semuanya cocok dengan senapan mesin ringan. Kalau tidak ada peluru yang cocok, pistol ini tidak akan berguna. Baiklah, lakukan saja 2 putaran untuk membiasakan diri dengan kontrolnya. Jangan gunakan granat setrumnya. Itu untuk keadaan darurat. Aku menyuruhmu melakukan demonstrasi, bukan menyuruhmu berdemonstrasi dalam pertarungan sungguhan." Chris memarahi semua orang dengan wajah memerah dan suara keras. Ratusan prajurit ini dilatih oleh Chris dengan keras, membuat Valentino tak tahu harus berkata apa. "Kak Valentino, kamu sudah datang." Melihat Valentino datang, Chris buru-buru menyambutnya. "Bagaimana kondisi di sini?" tanya Valentino. "Tidak ada masalah." Chris buru-buru mengangguk sambil berkata, "Mereka sudah tidak asing dengan senjata api. Sekarang mereka bisa menggunakannya dengan sangat cepat. Beri aku waktu paling lama 2 hari, aku pasti bisa melatih sekelompok prajurit dengan kualitas tempur yang sangat kuat dengan persenjataan lengkap. Pada saat itu nanti, kekuatan pertahanan Gunung Cloud akan naik beberapa kali lipat." Chris menepuk dadanya sambil mengungkapkan janjinya. "Baiklah, aku mungkin harus pergi dalam beberapa hari. Pada saat itu, kamu juga akan pergi bersamaku, jadi selesaikan semua urusan ini secepat mungkin," kata Valentino sambil mengangguk. Menurut apa yang dikatakan Pak Reza, untuk melenyapkan bandit di perbatasan, Valentino pasti harus mengandalkan kekuatan asosiasi Maple Pavilion. Pada saat itu, Chris, Mario dan mungkin seluruh prajurit harus ikut juga. "Tidak masalah. Kak Valentino, kamu tidak perlu khawatir." Chris tidak menanyakan apapun dan langsung menyetujuinya. Sikapnya menunjukkan bahwa dia akan langsung melakukan apapun yang dikatakan oleh Valentino. Melihat kondisi di sisi Chris, Valentino memang tidak merasa khawatir. Pemikiran Chris sangatlah sederhana. Perbedaan terbesar antara dia dan Mario juga ada di sini. Mario keras kepala dan berpikiran sempit. Jika dia tidak bisa memahami sebuah masalah, dia akan jatuh ke jalan buntu. Di sisi lain,
Chris berbeda. Baginya, tidak ada yang namanya jalan buntu. Bagaimana kalau dia tidak bisa memahami masalahnya? Bukankah masalahnya akan berakhir jika dia tidak memikirkannya? Chris memiliki dua moto dalam hidup ini. 1. Jangan pakai perasaanmu dan jangan khawatirkan apapun. Dengan begitu, hidupmu tidak akan terasa melelahkan. 2. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak dapat kamu fahami, karena ada beberapa hal yang jika terlalu dipikirkan akan membuat kita sakit kepala, serta saat kita memahaminya, kita hanya akan merasa sakit hati. Dia sederhana, nyata dan menunjukkan hati yang besar, membuat orang kehabisan kata-kata. Valentino duduk di dalam mobil lagi dengan perasaan tidak berdaya. Sebenarnya sikap Chris terhadap kehidupan cukup membuat iri orang lain, kata Valentino yang duduk di kursi belakang mobil. William juga menggaruk kepalanya dan berkata, Pak Hendrik pernah memberitahuku tentang Chris. Dia mengatakan bahwa Chris adalah seorang jenderal, tetapi tidak cocok untuk menjadi pengambil keputusan. Jenderal yang bisa memimpin pasukan untuk bertarung dan juga sangat berani. Jelas tidak ada masalah untuknya saat harus membunuh musuh. Tapi kalau menyuruh dia membuat keputusan, dia mungkin akan membawa semua orang di belakangnya ke dalam kematian. Dengan karakter seperti itu, dia harus memiliki seseorang yang dapat menekannya, baru dia bisa menunjukkan kemampuan terbesarnya. Tuan Muda Valentino, kamu adalah orang itu. William berkata sambil tersenyum dan mengendarai mobil menuju Gunung Cloud. Namun, ketika William mengatakan ini, nadanya sangat serius. Ini bukan sesuatu yang misterius dan mendalam. Kita semua hanya melakukan tugas kita dan membuat masa depan kita menjadi lebih baik. Tidak ada yang namanya ditekan ataupun tidak. Dia berpikir sangat menyenangkan bermain dengan kita, jadi dia bermain bersama kita. Sesederhana itu. Valentino sedikit melambaikan tangannya. Dia juga sangat berpikiran terbuka tentang masalah ini. Dia tidak perlu mempunyai karisma yang dapat menekan dan membuat takut orang-orang. Mereka yang menuruti kata-katanya hanya karena rasa takut, belum tentu akan setia. Namun, mereka yang setia pada dirinya pasti akan menuruti apa yang dia katakan. Oleh karena itu, yang dibutuhkan Valentino adalah kesetiaan. Tak ada orang yang berbicara lagi di sepanjang jalan. Mobil segera tiba di Villa Cloud. Valentino baru saja keluar dari mobil dan mengatakan beberapa kata pada William. Saat dia hendak naik gunung, ponselnya berdering. Setelah melirik nama penelpon, sudut mulut Valentino sedikit terangkat. Dia sudah menunggu panggilan ini seharian. Halo, Ayah? Valentino menjawab panggilan dengan suara lemah. Jangan panggil aku ayah, apa kamu masih menganggapku sebagai ayahmu? Hah? Teriakan Hanaga terdengar dari sisi lain telepon. Kamu adalah ayahku. Valentino terbatuk lagi dan berkata sambil tersenyum. Dia tahu bahwa kritikan tajam dari Hanaga akan datang karena masalah dia yang sudah mengambil 100 set peralatan dari ketentaraan itu. Dasar bocah sialan! Kamu bahkan berani mengambil barang-barangku? Aku sudah menjadi prajurit selama 10 tahun dan selalu aku yang mengambil barang orang lain. Kamu adalah orang pertama yang mengambil barang-barangku. Hanaga mendengus dingin, dia terdengar sangat marah. Bagaimanapun, benda-benda semacam ini akan diberi nomor di ketentaraan. Setiap jarum dan setiap benang, bahkan peluru yang sudah terpakai juga harus dicatat. Bab 1846, keluarga Darius menanggung kesalahan. Meskipun Hanaga adalah seorang perwira bintang 3, dia tidak bisa melakukan semuanya sesuka hati. Suruh seseorang untuk mengirim kembali barang-barangku sekarang juga, tidak boleh kurang 1 pun. Tidak boleh kurang 1 peluru juga. Kalau kurang 1 peluru saja, kamu yang harus bertanggung jawab. Hanaga berkata dengan nada rendah dan membawa kekuasaan yang tak terbantahkan. Jika ini adalah orang lain, hanya dengan nada bicara Hanaga saja, sudah akan membuat orang itu ketakutan. Namun, Valentino masih berjalan naik gunung dengan langkah yang santai tanpa mengubah ekspresi wajahnya sedikit pun. Ayah, aku khawatir aku tidak bisa melakukannya. Aku sudah menggunakan setengah dari peluru itu.
kata Valentino sambil menggelengkan kepalanya. Valentino Wijaya, aku benar-benar tidak sedang bercanda. Semua barang yang ada di ketentaraan punya tujuannya masing-masing. Tidak mungkin hal seperti ini tidak akan terungkap. Apa kamu mengerti? Hanaga benar-benar tidak memiliki niat sedikit pun untuk bercanda. Dia berbicara dengan sangat serius. Valentino ragu-ragu sejenak, tapi dia masih tidak mau menyerahkan barang-barang itu. Tidak peduli berapa harga barang-barang itu, dengan semua peralatan itu, keamanan Gunung Cloud bisa meningkat beberapa kali. Jadi, tidak peduli bagaimanapun, Valentino tidak akan menyerahkannya. Ayah, sebenarnya kamu harus mencari Angel untuk masalah ini. Angel bilang dia menginginkan barang-barang itu, jadi aku menyuruh Chris untuk membawanya. Valentino menghela napas, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Angel yang memintanya? Saat mendengar ini, Hanaga tercengang, lalu wajahnya yang tegang langsung menjadi rileks. Ya, Angel yang memintanya. Tapi kalau kamu ingin aku mengembalikannya, baiklah. Aku akan pulang dan mendiskusikannya dengan Angel. Jawab Valentino dengan buru-buru begitu dia mendengar bahwa perkataannya berefek. Tunggu dulu. Hanaga berteriak dan menghentikan Valentino. Kalau Angel menginginkannya, sekarang kamu bisa memakainya terlebih dulu. Kata Hanaga sambil terbatuk kecil. Valentino tertawa dalam hatinya dan berkata, Jangan begitu, bukankah ini namanya mempersulitmu? Angel juga tidak tahu aturan di ketentaraan. Aku pasti akan berbicara dengannya ketika aku pulang dan menyuruh dia menyerahkan semuanya sehingga kamu tidak mendapat masalah. Pergi saja sana. Hanaga berteriak dengan marah, lalu berkata, Apakah kamu mau mencelakaiku? Aku tidak menginginkannya lagi. Anggap saja sebagai mainan untuk putriku. Cih, dasar kamu suami takut istri. Sebelum menutup telepon, Hanaga tidak lupa memaki Valentino. Valentino meletakkan teleponnya dan berkata pada dirinya sendiri, Dokter mengatakan bahwa tubuhku tidak begitu baik, jadi aku harus mengikuti semua perintah istriku. Hidup bergantung pada istri benar-benar sangat enak. Sambil tertawa, Valentino melangkah ke penthouse di atas. Keluarga Yoanda di kota makmur. Hanaga meletakkan ponselnya dengan kesal, lalu berbalik untuk menatap Lamerto. Lamerto buru-buru menundukkan kepalanya dan terbatuk dengan suara pelan. Lamerto tidak berani berbuat apa-apa. Saat ini, dia tidak berani mengatakan apa-apa pada Hanaga yang sedang kesal. Tidak mau dikembalikan, kata Hanaga secara perlahan sambil duduk. Mulut Lamerto berkedut. Dia berpikir dalam hatinya, bukankah kamu yang mengatakan bahwa kamu akan memberikan barang-barang itu kepada Angel sebagai mainan? Tentu saja, Lamerto tidak berani mengatakan ini secara langsung. Jenderal Hanaga, lalu apa yang harus dilakukan? 100 set peralatan kita sudah hilang dan ini bukan jumlah yang kecil. Lamerto ragu sejenak, tapi pada akhirnya dia tetap mengatakannya. Dengan sejumlah besar peralatan yang hilang sekaligus, Hanaga pasti tidak akan bisa menyembunyikannya. Hanaga terdiam selama beberapa detik sebelum berkata, Limpahkan kesalahan ini kepada keluarga Derais. Katakan saja saat kita menangkap keluarga Derais sebelumnya, keluarga Derais melawan dan merusak peralatan. Granat setrum dan yang lainnya juga sudah terpakai. Hanaga mengisap rokoknya. Dia berencana langsung mengenyahkan tanggung jawab ini sejauh-jauhnya. Apa ini bisa berhasil? Lamerto tercengang ketika mendengar hal itu. Kenapa tidak bisa? Sekarang keluarga Derais sudah mati tanpa bukti apapun. Mereka adalah orang yang paling cocok untuk menanggung kesalahan. Yang paling penting adalah... Saat berkata sampai sini, Hanaga berhenti sebentar. Yang paling penting adalah sekarang Pak Reza membutuhkan bantuan Valentino untuk sesuatu. Jadi, walaupun dia mengetahui hal ini, dia pasti akan menutup mata. Ketika Hanaga mengatakan ini, nadanya terdengar sangat percaya diri.
Hal itu hanyalah 100 set peralatan. Dibandingkan dengan situasi mengerikan di perbatasan, itu bukan apa-apa. Selama Valentino menyetujui masalah itu, Reza pasti akan memberikan Valentino dukungan terkuat. Jangankan hanya 100 set peralatan, bahkan jika Valentino meminta 100 set peralatan lagi pada Reza, mungkin juga akan diberikan. Hal ini adalah keuntungan yang didapat dengan mendekatkan diri pada petinggi. Oleh karena itu, setelah Valentino memberitahu Hanaga tentang masalah ini, Hanaga tidak terlalu keberatan. Jika Valentino ingin hidup aman dan damai di negara Nagon, dia harus mendekatkan diri dengan para petinggi. Dengan cara ini, banyak hal yang bisa dia lakukan dengan mudah. Baiklah kalau Anda bilang begitu. Saya akan melakukannya sekarang. Lamerto mengangguk. Hanaga sedang merokok sambil memikirkan banyak hal. Jika Valentino benar-benar pergi ke perbatasan, dia juga tidak bisa tidak berbuat apa-apa. Penthouse di Gunung Cloud. Wah, benarkah? Sayang, kamu sungguh luar biasa. Di dalam villa, Angel berseru dan mencium wajah Valentino. Baru saja, Valentino sudah memberitahu kata demi kata pada Angel tentang Michelle. Sebagai seorang wanita, Angel tentu akan sangat emosional ketika mempertimbangkan banyak hal. Menurutnya, memberi Michelle kesempatan dan membiarkan Mario dan Michelle memulai semuanya kembali merupakan hasil yang paling sempurna dan sesuai. Alasan utamanya adalah Michelle tidak melakukan kesalahan besar. Jadi, dia masih bisa dimaafkan. Valentino tersenyum samar, lalu mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Ya. Dengan begini, Mario pasti akan sangat senang. Perasaan bukan hal yang nyata, tetapi sangat sulit untuk menghilangkannya. Angel mengangguk, nadanya syarat dengan emosi. Ini adalah hasil yang terbaik. Aku juga sangat senang bisa membuat Mario dan yang lainnya mendapatkan hasil yang baik. Valentino berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Masalah di kota Neo bisa dibilang sudah beres. Aku masih harus pergi ke kota Kama. Apa kamu mau pergi bersama? Angel berpikir sejenak, lalu mengangguk. Meskipun dia tidak ingin bermain-main, dia tahu di dalam hatinya bahwa Valentino ingin dirinya pergi. Apalagi, sebagai wanita Valentino, Angel tentu ingin menemani Valentino setiap saat. Jadi, dia pasti akan pergi bersama Valentino. Hei, bagaimana kalau aku menyuruh Pak Hendrik untuk mengadakan pesta pernikahan lagi di kota Kama untuk menyambutmu? Tanya Valentino sambil tersenyum lembut dan memegang telapak tangan Angel. Tidak. Jangan. Angel buru-buru melambaikan tangannya untuk menolak dan berkata dengan terburu-buru. Aku benar-benar tidak ingin pesta pernikahan lagi. Aku sangat lelah. Aku benar-benar tidak mau lagi. Melihat kepanikan Angel, Valentino tak tahu harus berkata apa. Baiklah kalau begitu. Kita lakukan semua dengan sederhana saja dan setidaknya membuatmu mengenali kondisi keluargaku. Setelah itu, aku akan mengadakan upacara sederhana agar namamu masuk ke catatan silsilah keluarga Wijaya. Valentino mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan lembut pada Angel. Oke, yang ini boleh. Setelah mendengar itu, Angel baru mengangguk dengan puas dan mencium sisi wajah Valentino. Kalau begitu, seperti itu saja. Aku masih harus bertanya apakah Caroline dan Bibi Dea ingin kembali bersama kita atau tidak. Bab 1847, tidak tahu berterima kasih. Oh ya, di mana Jenny dan Caroline? Bibi Mary dan Ayah juga sepertinya tidak di rumah. Valentino mengerutkan keningnya sedikit dan melihat sekeliling villa. Dea sedang sibuk dengan sesuatu di dapur. Dia tampaknya punya banyak hal yang tak ada habisnya untuk dilakukan dan bekerja keras untuk keluarga ini. Kecuali Dea, semua orang sepertinya telah menghilang. Jenny dan Caroline pergi berbelanja. Mereka bilang sudah lama tidak berbelanja, jadi mereka meninggalkanku di rumah. Angel menatap Valentino dengan tatapan penuh keluhan. Haha, kamu juga bisa pergi. Valentino tertawa sambil menggelengkan kepalanya dengan kehabisan kata-kata.
Beberapa waktu yang lalu, Valentino memiliki banyak musuh. Sebelum semua musuh dibereskan, gadis-gadis itu bahkan tidak berani berbelanja dengan santai. Bagaimanapun, bahaya bisa muncul kapan saja. Mereka takut ada orang jahat yang akan menggunakan keselamatan mereka untuk memeras Valentino. Namun sekarang, mereka tidak perlu takut sama sekali. Mereka bisa berbelanja kapan saja mereka mau. Aku ingin pergi berbelanja denganmu, jadi aku menunggumu di sini sampai kamu kembali. Jelas Angel dengan lembut. Baiklah, kalau begitu ayo nanti kita belanja. Valentino menganggukkan kepalanya dan bertanya dengan santai. Di mana ayah dan bibi Mary? Ini, mereka juga tidak memberitahuku, tapi sepertinya aku mendengar mereka membicarakan sesuatu tentang masalah pemakaman. Mungkin ada seseorang dari keluarga ibu yang meninggal? Angel memiringkan kepalanya dan menjelaskan. Sejak Mary menikah dan masuk ke keluarga Kusuma, dia hampir tidak pernah menghubungi keluarganya. Dalam ingatan Angel, Mary pernah membawa Angel dan Jenny ke keluarga Kosasi ketika mereka masih kecil. Namun, sikap keluarga Kosasi tampaknya tidak begitu baik kepada mereka. Mereka bahkan tidak makan sesuap nasi pun. Setelah itu, Mary tidak pernah pergi lagi ke sana. Oleh karena itu, Angel tidak memiliki perasaan apapun terhadap keluarga Mary, apalagi merasa sedih. Terlebih lagi, dia bukan putri kandung Mary dan tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Kosasi. Kemarin, Bibi Mary mengatakan bahwa nyonya besar keluarga Kosasi sedang tidak enak badan. Apa mungkin dia meninggal karena sakit? Saat mengingat kejadian kemarin, Valentino sedikit mengernyit. Mungkin juga. Angel menganggukkan kepalanya. Valentino merenung selama beberapa saat dan memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Mary dibesarkan di keluarga Kosasi dan mendapatkan perilaku yang tidak manusiawi dari mereka. Jadi, Mary memiliki karakter seperti seekor landak. Kemudian, Mary tidak lagi pergi ke keluarga Kosasi dan kekhawatirannya juga sedikit berkurang. Namun, sekarang jika Angel kembali ke sana, tidak tahu sikap seperti apa yang akan ditunjukkan keluarga Kosasi. Valentino berpikir, dengan identitasnya saat ini, juga fakta bahwa Mary adalah ibu mertuanya, keluarga Kosasi tidak akan berbuat keterlaluan, kan? Bagaimana kalau aku pergi untuk memeriksanya? Bagaimanapun juga, mereka adalah orang yang sudah membesarkan bibi Mary. Valentino berpikir sejenak, lalu berdiri secara perlahan. Angel juga ingin mengikuti, tapi Valentino menghentikan Angel. Di satu sisi, sekarang Angel tidak dapat bergerak dengan mudah. Sementara di sisi lain, tidak pantas bagi wanita hamil untuk pergi ke lokasi pemakaman. Kalau begitu, aku akan menunggumu di luar. Biarkan aku mengikutimu. Angel menarik telapak tangan Valentino dan mengatakan keinginannya. Oke. Aku akan membawamu bersamaku. Valentino mengangguk tak berdaya, lalu memimpin Angel menuruni gunung bersamanya. Dalam perjalanan, Valentino membuat beberapa panggilan telepon dan mengatur masalah ini. Pada saat yang sama, di dekat pinggiran barat Dakotaneo, kemakmuran di tempat ini tentu tidak bisa dibandingkan dengan daerah pusat kota. Namun, perekonomian di sini tidaklah buruk. Terutama sejak berdirinya Asosiasi Valentino Empire, kualitas hidup di seluruh kota Neo telah meningkat pesat. Selain itu, keluarga Mary, yaitu keluarga Kosasi, tinggal di tempat ini. Entah itu dari sumber daya keuangan ataupun kekuatan, keluarga Kosasi sebenarnya tidak sebanding dengan keluarga Kusuma yang sekarang. Hanya saja, generasi yang lebih tua dari keluarga Kosasi sudah berkecimpung di dunia bisnis, jadi mereka memiliki cukup banyak relasi. Mereka juga sudah mempunyai aset keluarga. Di tempat terpencil ini, mereka bisa dianggap sebagai keluarga yang terkenal. Selain itu, banyak orang yang tahu bahwa Mary dari keluarga Kosasi menikah dengan putra kedua dari keluarga Kusuma di kota Neo. Hasilnya, status keluarga Kosasi menjadi lebih tinggi. Namun, hanya keluarga Kosasi dan beberapa orang yang tahu bahwa meskipun Mary menikah dengan keluarga Kusuma, dia sebenarnya tidak pernah membantu keluarga Kosasi sedikit pun. Oleh karena itu,
semua orang di keluarga Kosasi tidak akan berterima kasih kepada Mary sama sekali. Bahkan ada banyak anggota keluarga Kosasi yang berbicara buruk tentang Mary di belakangnya. Pada saat ini, di dalam rumah utama keluarga Kosasi, aula berkabung yang dibangun di aula utama dipenuhi dengan persembahan dan hal-hal lainnya. Di dalam halaman, keluarga Kosasi dan banyak tamu datang untuk mengucapkan belasungkawa. Mary dan David berdiri di tengah kerumunan dengan memakai pakaian berkabung berwarna putih. Namun, tidak banyak kesedihan yang terlihat di wajah Mary. Dia tidak punya perasaan pada orang-orang ini dan tidak ada artinya juga berpura-pura sedih. Semua anak dan cucu, beri penghormatan. Seorang pria tua berteriak pada semua anggota keluarga Kosasi. Mary dan David yang berada di paling belakang juga ikut berlutut dengan semua orang. Segera setelah itu, banyak sekali orang di depan mereka yang menangis. Terlepas dari apakah itu tangisan sungguhan atau hanya akting, suara mereka sangat keras. Mary berlutut di lantai sambil melihat kerumunan di depannya. Dia meratapi di dalam hatinya. Orang yang menangis paling keras adalah menantu perempuan keluarga Kosasi. Katanya juga, dia bersikap sangat buruk pada nyonya besar Kosasi dulu. Bahkan jika dia makan sesuatu yang enak, dia harus makan dengan membelakangi nyonya besar Kosasi. Namun, pada saat ini, tangisannya sangat keras, seakan dia telah menjadi anak yang paling berbakti di mata orang lain. Bu, kenapa kamu pergi? Apakah ada yang membuatmu marah? Ini semua karena orang tidak tahu terima kasih itu. Dia bahkan tidak kembali menemui ibu untuk terakhir kalinya. Dia sungguh tidak tahu terima kasih. Seharusnya, pada saat itu kamu tidak perlu membawa dia ke sini. Biarkan saja dia berjuang sendiri. Tidak tahu siapa yang memulai, tapi kemudian semua orang mulai membicarakan tentang topik ini. Di satu sisi mereka menangis, tapi di sisi lainnya mereka juga memaki. Mary merasa marah di dalam hatinya, tapi dia tidak banyak bicara. Saat ini, mereka sedang mengadakan pemakaman dan ada banyak tamu di sekitar. Rasanya tidak bagus jika terjadi pertengkaran. Meskipun Mary tidak memiliki perasaan apapun kepada nyonya besar Kosasi, hari ini dia tetap akan membiarkan wanita itu pergi dengan tenang. David mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Mary. Kemudian, dia berdiri bersama semua orang. Mary, kamu sudah tidak datang menemui ibu, tapi kenapa kamu bahkan tidak meneteskan air mata sedikit pun? Apakah kamu tidak tahu bahwa kita tidak bisa berdoa untuk ibu kalau hanya diam saja? Di mana hati nuranimu? Mary tidak ingin membuat masalah, tapi semua keturunan keluarga Kosasi mungkin tidak berpikir demikian. Hampir semua tamu di tempat pemakaman mengerutkan keningnya dan melihat ke sumber suara. Mereka melihat seorang wanita seumuran dengan Mary yang mengenakan pakaian berkabung warna putih dan sedang berjalan ke arah Mary. Di belakangnya, ada beberapa pria parubaya yang menatap Mary dengan sorot dingin. Saat mendengar ini, Mary terdiam. Keluarga Kosasi memang memberitahunya bahwa nyonya besar Kosasi sedang tidak sehat. Ketika dia masih ragu-ragu apakah dia harus datang untuk menjenguk atau tidak, dia menerima kabar bahwa nyonya besar Kosasi sudah meninggal. Namun, Mary tidak akan mengatakan alasan apapun untuk hal ini. Dia hanya menghela napas pelan. Bab 1848, Aku berutang apa pada kalian? Kenapa tidak bicara? Ibu sudah bekerja sangat keras untuk membesarkanmu, tapi kamu bahkan tidak menunjukkan rasa hormatmu. Aku ingin bertanya, di mana hati nuranimu? Apa kamu takut kami akan memaksamu untuk membayar biaya pemakaman? Wanita ini adalah kakak perempuan tertua Mary. Saat ini, dia terus-menerus menyalahkan Mary. Aku akan membayar berapapun biaya pemakamannya. Jawab Mary perlahan dengan suara yang sedikit bergetar. Nyonya besar sudah meninggal. Mereka sebagai anak-anaknya harus membagi biaya pemakaman secara merata. Mary tentu tidak akan menolak. Bukannya memang seharusnya kamu yang membayarnya? Dasar tidak berperasaan. Sejak kamu kecil, ibu sangat baik padamu. Di mana hati nuranimu? Semuanya kemari dan lihatlah anak keluarga Kosasi yang tidak berbakti ini.
Dia diadopsi oleh keluarga Kosasi sejak kecil dan orang tua kami selalu memperlakukannya dengan baik. Tapi pada akhirnya, dia justru tidak pulang selama bertahun-tahun sejak dia menikah. Selain itu, dia juga belum membalas kebaikan keluarga Kosasi. Dasar anak yang tidak berbakti. Dia meninggalkan semua orang keluarga Kosasi begitu saja. Para saudara laki-laki dan perempuan Mary memandang Mary dengan tatapan penuh amarah. Jika tidak melakukan hal seperti ini, bagaimana mereka bisa membuat Mary mengeluarkan uang dengan jujur? Kalian sudah keterlaluan, sahut David sambil mengerutkan keningnya dan melangkah maju. Kalau kita keterlaluan, memangnya kalian tidak? Jangan bicara lagi. Dulu kupikir dengan menikah ke dalam keluarga Kusuma, kamu bisa membantu keluarga Kosasi. Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu di keluarga Kusuma hanyalah orang yang tidak berguna. Aku dengar kalau menantu kalian itu cukup baik, tetapi apa yang kalian lakukan sampai bisa menyinggung perasaannya? Aku juga tahu masalah ini. Kalian membuat masalah dan pada akhirnya, Mary justru dikurung oleh menantunya itu. Apa yang aku katakan benar? Semua orang di keluarga Kosasi sudah mendengar banyak berita. Siapa yang tidak tahu bahwa Mary memiliki perseteruan besar dengan Valentino? Bahkan dia dikurung di zona pengembangan kota Arteria oleh Valentino. Namun, mereka tidak tahu tentang masalah Valentino membawa Mary kembali. Jangan bahas itu lagi. Valentino sudah pergi. Aku akan melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Ucap Mary sambil menghela napas panjang. Dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Kamu melakukan hal yang salah. Kenapa tidak boleh membiarkan kami mengatakannya? Saat kamu berada di keluarga Kosasi, kamu meninggalkan semua anggota keluarga Kosasi. Lalu, saat kamu pergi ke keluarga Kusuma, kamu juga meninggalkan semua anggota keluarga Kosasi. Biar ku beritahu saja, ibu sangat marah padamu dan dia tidak akan bisa melepaskan orang sepertimu begitu saja. Mary, ingatlah. Kamu bersalah terhadap keluarga Kosasi dan kamu akan selalu berutang pada keluarga Kosasi. Kakak perempuan tertua Mary menatap Mary dengan mata melebar sambil mengulurkan tangannya untuk menepuk dahi Mary. Namun, kali ini, Mary tidak tinggal diam. Sebaliknya dia justru mengangkat kepalanya dan menatap balik wanita itu. Kamu bilang aku bersalah. Semua yang kamu katakan tentang apa yang aku lakukan pada keluarga Kusuma dan meninggalkan semua orang dari keluarga Kosasi, aku mengakuinya. Tapi kalau kamu bilang aku berutang pada keluarga Kosasi, aku tidak mau mengakuinya. Bagaimana bisa aku berutang pada keluarga Kosasi? Mary menatap wanita paruh baya itu dengan tegas seraya mengucapkan kata demi kata dengan lantang. Wanita paruh baya itu awalnya tercengang, lalu dia mulai berteriak. Kamu masih saja berani berdalih? Bukannya kamu tumbuh besar di keluarga Kosasi? Kalau bukan karena keluarga Kosasi yang memberimu makan dan minum, kamu pasti sudah mati kelaparan. Mendengar ucapan dari wanita parubaya itu, semua tamu yang ada di sekitarnya menganggukkan kepala mereka dalam diam. Bagaimanapun, Mary juga sudah menerima kebaikan dari keluarga Kosasi. Apa yang dia lakukan memang salah. Siapa bilang itu tidak salah? Kalau bukan karena keluarga Kosasi yang mengurusnya, dia pasti sudah mati kelaparan di jalanan. Cih, dasar serigala berbulu domba. Mendengar celetukan dari orang-orang di sekitar, semua orang di keluarga Kosasi merasa lebih nyaman. Hari ini, mereka tidak berencana membayar sepeser pun untuk biaya pemakaman, jadi mereka harus membuat Mary membayar semuanya sendiri. Kakak, hari ini adalah hari kematian ibu. Aku tidak ingin membuat terlalu banyak keributan. Jangan bicarakan semuanya yang sudah berlalu. Kalau kalian memang tidak mau membayar biaya pemakamannya, aku yang akan membayarnya semuanya sendirian. Mary berusaha keras untuk menekan amarah di hatinya dan masih mencoba menjawab dengan kepala terangkat. Bukannya memang seharusnya begitu? Tapi apa maksud dari perkataanmu tadi? Kamu mengira kami tidak punya uang? Kakak perempuan tertua Mary langsung tersipu. Jika hal ini diketahui oleh semua orang, tentu akan memalukan. Kamu tidak hanya harus membayarnya, tapi uang belasungkawa juga tidak ada hubungannya denganmu. Jadi,
Jangan pernah berpikir untuk mengambil satu peser pun. Satu lagi, ingat baik-baik, kamu akan selalu berutang pada keluarga Kosasi. Beberapa anggota keluarga Kosasi terus-menerus menuduh Mary. Mary menggertakkan giginya sedikit, kemudian dia berkata, "Aku akan mengatakannya lagi. Aku bisa melakukan apa saja, tapi aku tidak berutang pada keluarga Kosasi. Dasar bajingan!" Kakak perempuan tertua Mary tiba-tiba menjadi sangat marah. Dia melangkah maju, lalu menampar wajah Mary. Plak! Dengan suara yang tajam, Mary ditampar sampai mundur ke belakang. "Apa yang kamu lakukan?" teriak David sambil mengulurkan tangannya sambil mendorong wanita itu, lalu memaki dengan kening berkerut. "Oke, Mary, rupanya sekarang kamu sudah mampu. Kamu bahkan berani membawa orangmu untuk memukul keluarga Kosasi." Beberapa anggota laki-laki dari keluarga Kosasi melangkah maju, kemudian meninju David tanpa basa-basi. Tentu saja kepalan tinju David bukanlah apa-apa jika dibandingkan 4 tinju di hadapannya. Pada akhirnya, David dipukuli habis-habisan oleh beberapa orang tersebut. Para tamu yang ada di tempat itu ingin sekali membantu dan menghentikan mereka. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah masalah keluarga Kosasi. Masalah keluarga adalah hal yang paling sulit untuk diselesaikan. Apalagi orang-orang yang menonton adegan kekacauan ini cukup banyak. "Berhenti!" Mary tiba-tiba berteriak keras, menyebabkan semua gerakan dari orang-orang itu terhenti seketika. Kali ini, David sudah babak belur dan memiliki jejak darah di mulutnya. Dia berjuang untuk bangkit dengan susah payah. Ekspresi Mary tampak dingin dan benar-benar putus asa pada semua orang yang ada di keluarga Kosasi. "Kalian masih berani memukul David?" teriak Mary pada keluarga Kosasi sambil menggertakkan giginya. "Kenapa tidak berani? Bukankah dia dari keluarga Kusuma? Sekarang keluarga Kusuma sudah tidak ada, kan? Atau apa kamu pikir kamu masih bisa mengandalkan Valentino? Memangnya sekarang Valentino masih peduli padamu? Dia sudah pernah mengurungmu, masih bagus dia tidak membunuhmu." Keluarga Kosasi terus mencemooh Mary dengan nada meremehkan. Saat itu, Mary baru menyadari bahwa alasan semua orang di keluarga Kosasi berani memperlakukan mereka seperti ini adalah karena mereka tidak tahu bahwa dia sendiri sudah mengakhiri perseteruannya dengan Valentino. "Baiklah, kalau begitu hari ini berhenti bicara tentang Valentino. Mari kita bicarakan tentang masalahku dengan keluarga Kosasi. Karena kalian sudah mengatakannya, maka aku akan memberitahu kalian apakah aku berutang terhadap keluarga Kosasi atau tidak." Mary perlahan berdiri tegak dan berkata kepada semua orang yang hadir, "Orang jahat sepertimu bagaimana mungkin masih punya malu untuk mengatakannya?" Cibir kakak tertua Mary. "Kamu sendiri bagaimana? Apa kamu masih punya malu untuk mengatakannya?" Mary tiba-tiba balik menatap wanita itu dan membalas dengan suara keras. Sifat Mary tidaklah lemah. Dia juga merupakan wanita yang cukup frontal. Hari ini Mary tidak ingin membuat keributan agar Nyonya Besar bisa pergi dengan tenang. Namun, karena semua orang di keluarga Kosasi terlihat tidak setuju, jadi Mary tidak perlu menahan diri lagi. "Kenapa juga aku malu?" tanya kakak perempuan tertua Mary sambil berkacak pinggang. Mary mendengus dingin, lalu berkata, "Aku diadopsi oleh keluarga Kosasi saat aku berusia 5 tahun. Tapi apa kalian yang membesarkanku? Atau kalian membesarkanku demi mencari pembantu gratis untuk keluarga kalian?" Kata-kata Mary seketika membuat banyak orang yang ada di tempat itu terkejut. Bab 1849, di mana hati nurani kalian? 5 tahun. Mary mengulurkan tangan kanannya, menunjukkan kelima jarinya. "Sejak aku berusia 5 tahun, aku sudah mencuci dan memasak untuk keluarga Kosasi, menuangkan ember urin dan juga bersih-bersih. Aku melakukan semua yang bisa aku lakukan dan juga belajar melakukan hal-hal yang tidak bisa aku lakukan. Kalau aku tidak melakukannya dengan baik, aku akan dipukuli. Di antara kalian yang katanya saudaraku, siapa dari kalian yang tidak pernah memukuliku?
Siapa yang tidak pernah memukuliku? Coba maju selangkah!" teriak Mary. Mendengar itu, keluarga Kosasi tidak ada yang berani bergerak. Saat mendengar hal ini, para tamu perlahan-lahan menutup mulut mereka dan berhenti bicara. Air mata Mary langsung mengalir tidak terkendali. "Memang benar aku ini yatim piatu. Tapi apakah anak yatim piatu tidak punya martabat? Kalau kalian tidak menyukaiku, kenapa kalian membawaku masuk ke keluarga ini? Walaupun aku mati di luar sana, setidaknya aku tidak akan teraniaya oleh kalian, kan? Sejak kecil, aku memakan makanan sisa kalian. Kakak kedua memberiku tulang ikan, lalu memaksaku untuk memakannya. Sedangkan kakak pertama, kalau aku tidak mencuci rokmu dengan bersih, kamu langsung menjambak rambutku sampai rontok. Adik keempat, saat aku sedang bersih-bersih, lalu menemukan mainan, dia akan berkata kalau aku mencurinya dan memukuliku selama 1 jam. Siapa yang peduli denganku? Siapa yang memukuliku sampai telinga kananku tuli? Siapa yang pernah merawatku? Apa ada anggota keluarga Kosasi yang peduli padaku?" Saat ini kemarahan Mary meledak-ledak. Dia menuntut semua anggota keluarga Kosasi sambil menangis dan berteriak. Keluarga Kosasi berniat untuk membantah, tetapi mereka tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk membantahnya. Karena semua yang dikatakan Mary adalah kebenaran. "Keluarga Kosasi, memang benar kalian membesarkanku dan memberiku makan. Aku datang ke keluarga Kosasi ketika aku berusia 5 tahun. Sampai aku menikah, aku masih mengabdikan diri dengan sepenuh hati kepada keluarga ini. Saat umur 5 tahun, ketika musim dingin dan tanganku membeku, aku tetap mencuci pakaian kalian. Aku terus mencuci pakaian kalian sampai aku berusia 20-an. Di mana hati nurani kalian? Memang benar aku makan makanan keluarga Kosasi. Tapi walaupun kalian menyewa pembantu, bukankah kalian harus membayarnya? Aku tidak ingin sepeser pun uang kalian. Tapi kalau diberi makanan sisa, bukankah itu terlalu kejam? Aku sudah melayani keluarga Kosasi selama puluhan tahun. Tidak bisakah aku mendapatkan sesuap nasi yang layak? Aku, Mary, memangnya aku berutang apa pada keluarga Kosasi?" Kalimat terakhir itu diucapkan Mary dengan teriakan keras, menyebabkan semua anggota keluarga Kosasi tidak bisa berkata-kata lagi. Para tamu di tempat itu yang awalnya tidak tahu kebenarannya, sekarang berhenti mengatakan kalau Mary adalah serigala berbulu domba. "Aku tidak menyangka kalau keluarga Kosasi yang terlihat sangat manusiawi melakukan hal seperti itu. Aku ingat, saat musim dingin, pakaian Mary sangat tipis. Mereka bilang Mary sengaja memakai pakaian tipis agar terlihat cantik, jadi dia tidak memakai pakaian tebal. Kalau yang dikatakan Mary benar, keluarga Kosasi ini memang sangat kejam. Lihatlah ekspresi keluarga Kosasi. Sepertinya yang dikatakan Mary memang benar." Saat ini, semua orang yang ada di tempat itu merasa kasihan terhadap nasib Mary. Seorang gadis berusia 5 tahun mencuci dan memasak untuk keluarga Kosasi. Meskipun tangannya membeku, dia tetap harus bekerja. Semua itu memang terlalu kejam. "Keluarga Kosasi memberiku makan dan membuatku bertahan hidup. Tapi kalau aku mati kelaparan di jalanan, setidaknya aku masih bisa hidup dengan bermartabat. Apa kalian tahu, alasan yang mendukungku untuk tetap hidup adalah karena aku ingin kalian membayar semua yang kalian lakukan padaku suatu hari nanti." Kemudian, menantuku, Valentino, membuatku sadar kalau dendam tidak harus disimpan, jadi aku bisa membiarkan masa lalu kelamku berlalu begitu saja. Tapi kalian begitu agresif, bersikeras kalau aku berutang pada keluarga Kosasi. Aku ingin bertanya, memangnya apa utangku pada keluarga Kosasi? Saat Mary bertanya seperti itu, semua anggota keluarga Kosasi tanpa sadar menundukkan kepala mereka. Mereka tidak menduga bahwa Mary akan memberontak seperti ini. Ketika Mary berada di keluarga Kosasi, dia diperlakukan lebih rendah dari pembantu. Mereka berbuat sesuka hati, memukuli, bahkan memarahinya. Namun sekarang, Mary memelototi semua orang dengan aura yang kuat, membuat keluarga Kosasi merasa terpojok. Namun kemudian, keluarga Kosasi menjadi makin marah. Orang yang lebih rendah dari mereka, yang dulu mereka pukuli dan marahi sesuka hati bisa-bisanya ingin memarahi mereka.
Bagaimana mereka bisa tahan dengan penghinaan itu? Mary! Sudah cukup, jangan diberi hati malah minta jantung. Meskipun yang kamu katakan itu benar, kamu tidak bisa lepas dari kenyataan kalau nama keluargamu adalah Kosasi. Paling tidak, keluarga Kosasi memberimu nama keluarga, kan? Tidak masalah kalau kamu tidak berterima kasih atas nama keluarga yang kami berikan padamu. Saat itu, kamu bilang cepat atau lambat, kami akan menyesal. Ya, aku memang menyesal. Kenapa aku tidak mencekikmu sampai mati saja? Kakak perempuan tertua itu melangkah maju, lalu menunjuk wajah Mary dan David sambil menyumpahi mereka. Anggota keluarga Kosasi lainnya juga menunjukkan wajah asli mereka, tidak lagi berpura-pura baik. Wanita parubaya itu berkacak pinggangnya dengan satu tangannya, sementara satu tangan lainnya menunjuk-nunjuk Mary sembari berucap. Karena hal ini sudah terungkap, tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Mary, kamu terus mengatakan kalau kami akan menyesalinya. Ayo, katakan padaku, bagaimana caramu untuk membuat kami menyesal? Kalau kamu memang punya hubungan baik dengan Valentino, kami akan takut padamu. Tapi kamu adalah pembawa sial. Haha, kamu menyinggung menantumu, lalu dikurung di zona pengembangan kota Arteria. Kalau aku jadi dirimu, aku pasti malu. Bagaimana kamu bisa keluar? Apa kamu menyelinap keluar? Hahaha. Semua anggota keluarga Kosasi tertawa keras. Tidak perlu diragukan betapa berpengaruhnya seorang Valentino. Mary adalah ibu mertuanya Valentino. Siapa di kota Neo ini yang berani lancang padanya? Namun, Mary malah mencari masalah dengan Valentino. Sekarang, semua anggota keluarga Kosasi makin merendahkan Mary. Valentino sudah memaafkanku. Dendam di antara kami juga sudah selesai. Perkataan Mary membuat tawa keluarga Kosasi berhenti dalam sekejap. Semua anggota keluarga Kosasi menatap Mary dengan tidak percaya, merenungkan kebenaran kalimat itu. Valentino sudah memaafkan Mary? Hal itu tidak mungkin, kan? Bukankah menurut rumor yang beredar, Valentino hampir membunuh Mary? Kemudian, karena angel, Valentino tidak membunuh Mary. Dia memasukkan Mary ke dalam tahanan. Jadi sekarang, perkataan Mary tadi itu benar atau tidak? Jika itu benar, mereka tidak seharusnya memprovokasi Mary. Apa kamu bercanda? Tanya kakak perempuan tertua Mary dengan kening berkerut. Aku tidak bercanda. Valentino sudah memaafkan perbuatanku, jadi aku bisa membongkar perbuatan kalian pada aku. Aku beritahu saja, melakukan semua hal harus ada batasannya. Kalau aku tidak ingin mengungkitnya lagi, kalian juga jangan bersikap keterlaluan.